ujian terlebih dahulu dengan Pak Web yang membimbing. Ada kadang yang bertanya seperti itu. Baik, dan akan saya jawab dengan jujur. Blak kotak opo anane, alias tanpa tedeng aling-aling. Jawaban pertama, mempelajari laku spiritual hakikat hidup secara mendalam. Satu, harus meniadakan istilah membimbing atau dibimbing, istilah guru atau murid, istilah kiai atau santri. Nah, istilah ini harus tidak ada. Jika bermula dari istilah guru dan murid, maka istilah guru dan murid itu harus berakhir menjadi teman. Bukan guru yang membimbing, bukan guru yang dibimbing, bukan murid. Harus berubah menjadi teman. Satu, itu jawaban satu. Kenapa? Karena hakikat hidup itu tidak mengenal istilah-istilah itu. Jadi, jika kita mengarah kepada hakikat hidup dengan membawa istilah itu, tidak akan bisa sampai. Tidak akan bisa sampai. Yang kedua, oh jangan yang kedua dulu, yang satu dulu, masih belum detail itu ya, masih belum detail. Nah, sejarah sebenarnya sudah menceritakan kepada seluruh manusia hidup. Hanya saja mungkin kurang teliti sehingga tidak mengetahui. Di sepanjang sejarah, jangankan tersebut guru, jangankan tersebut guru, seorang nista saja belum tentu rela kepalanya diinjak. Kira-kira begitu tidak? Jangankan seseorang yang disebut guru atau kiai atau pembimbing, seorang nista atau seorang yang hina saja belum tentu rela kepalanya diinjak. Sedangkan untuk bisa sampai kepada hakikat hidup yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang sejatinya, itu harus berpijak pada kepala orang yang dipercayainya untuk bisa masuk ke dalam
hakikat hidup yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang sejatinya itu harus melalui pijakan kepalanya orang yang dipercaya. Kalau selain kepalanya orang yang dipercaya, tidak bisa. Karena Dat Maha Suci hidup cemburu. Jadi ketika seorang pencari sudah menginjak kepalanya orang yang paling dihormati, orang-orang yang paling dipercayai, di situ Dat Maha Suci hidup mau percaya bahwasanya tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Satu itu ya, satu. Sebelum menginjak kepala orang yang dihormati, orang yang dipercayai, orang yang diyakini, sang pelaku harus tidak ada bedanya terlebih dulu dengan sang calon kepala yang hendak diinjak ini. Artinya harus terjalin terlebih dulu hubungan kadang. Jika tidak bisa. Karena apa? Karena Dat Maha Suci hidup cemburu. Kita kembali ke awal. Untuk panjenengan semua yang ada di sini, pernah menyaksikan atau setidaknya mendengar ada seorang pembimbing, ada seorang guru, ada seorang kiai yang rela menyerahkan kepalanya untuk diinjak oleh yang sedang dibimbing? Bisa dipastikan belum pernah kan? Sebab itu pelajaran ini adalah pelajaran mahal. Pelajaran ini adalah pelajaran langka. Tapi bukan berarti orang-orang yang berhasil, yang telah berhasil mencapai itu tidak ada. Bukan berarti. Ada banyak. Ada banyak orang-orang yang telah berhasil mencapai tingkatan tersebut. Kalau zaman dulu tingkatan itu disebut sebagai tingkatan suci. Nah, orang-orang yang berhasil mencapai tingkatan suci itu disebut sebagai orang-orang suci. Di zaman modern pencapaian itu disebut sebagai tercerahkan. Jadi orang yang berhasil mencapai tingkatan tersebut disebut sebagai orang-orang yang tercerahkan. Di dunia ini tersebar di seluruh penjurunya ada banyak orang-orang yang sudah berhasil mencapai tingkatan suci atau mencapai tingkatan pencerahan. Tapi saya pernah keliling dunia, Pak Web, dan saya tidak menemukan setidak-tidaknya pengertian atau pemahaman seperti yang Pak Web informasikan. Bukankah itu menandakan bahwasanya orang-orang yang berhasil mencapai suci atau pencerahan itu tidak ada? Bukan seperti itu. Tidak adanya pelajaran-pelajaran
suci atau pelajaran-pelajaran pencerahan itu bukan dikarenakan tidak adanya orang yang belum berhasil mencapai itu. Yang sudah berhasil mencapai suci atau pencerahan itu ada banyak. Buktinya apa? Buktinya dunia ini masih tetap pada tempatnya. Perputarannya masih tetap rapih dan teratur. Malam masih tetap pada posisi malamnya. Siang masih tetap pada posisi siangnya. Begitu juga dengan yang lain-lain. Itu sebagai tanda bahwa dunia ini masih seimbang. Dan penyeimbang dunia ini adalah orang-orang suci atau orang-orang yang sudah tercerahkan. Walaupun jumlahnya teramat sangat sedikit, namun kesuciannya, pencerahannya mampu mengimbangi jumlah keburukan atau kejahatan yang hampir memenuhi dunia ini. Kalau dunia ini sama sekali tidak ada orang suci, tidak ada orang yang tercerahkan, wala, pasti gonjang-ganjing hancur. Itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya ada banyak yang sudah berhasil mencapai suci atau pencerahan sejati. Sedangkan tidak adanya pelajaran itu bukan karena tidak ada yang belum atau belum ada yang mencapai tingkatan suci atau pencerahan, bukan. Karena bentuk bimbingannya yang sangat rumit, bentuk bimbingannya yang sangat sulit. Karena untuk menginformasi, jangankan membimbing ya, untuk menginformasikan tentang hakikat hidup, yaitu suci atau pencerahan, seseorang tersebut harus tetap mengucapkan terima kasih dengan tersenyum di dalam kesadaran rasa cinta kasih sayangnya. Walaupun tiap hari dibully, tiap hari difitnah, tiap hari dicari-cari kesalahannya, tiap hari dicemooh, dihina, dan bla 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 lainnya, semua itu harus mau ditelan, dihadapinya, dialaminya dengan tersenyum, mengucapkan terima kasih di dalam kesadaran rasa cinta kasih sayangnya. Ini tidak mudah. Satu itu. Yang kedua, menghinakan dirinya. Ini cerita tentang sudah berhasil mencapai suci, sudah berhasil mencapai pencerahan. Siapapun dia dan bagaimanapun dia, ketika sesadar-sadarnya mengalami mencapai suci dan pencerahan, itu tidak gampang. Tidak gampang dan tidak mudah menghinakan dirinya di depan orang lain, apalagi murid, katakannya. Itu tidak mudah, tidak gampang. Kalau tidak begitu, tidak bisa. Tidak bisa. Saya pernah membaca sebuah hadis yang menceritakan, ketika itu ada salah seorang umat bertanya kepada seorang nabi, "Wahai nabi, aku sudah hampir berkeliling separuh dunia, dan selama itu aku belum pernah bertemu dengan seorang pembimbing yang bisa membimbingku mengantar hingga sampai
kesuci atau pencerahan. Dan Nabi menjawab, tidak akan pernah kau temui. Umat bertanya, kenapa bisa begitu? Karena tidak ada satupun seorang guru yang rela ada muridnya melampaui dirinya. Tidak ada satupun guru yang rela jika ada muridnya melampaui dirinya. Dalam bahasa sederhananya, guru itu pasti tidak akan rela kalau muridnya itu lebih sakti daripada dirinya. Hadis itu menceritakan seperti itu. Artinya, bukanlah hal yang gampang dan mudah menyerahkan kepalanya yang biasanya dipundi-pundi, dipuja-puja oleh ratusan muridnya yang sedang dibimbing, kemudian diserahkan kepada seseorang yang hendak mencapai tingkatan suci atau pencerahan melalui kepalanya. Itu tidak mudah, tidak gampang. Untuk bisa mencapai suci, untuk bisa mencapai pencerahan, siapapun dia harus menanggalkan apapun bentuk hormat, penghargaan. Jika tidak, sama sekali tidak bisa. Kalau ada sebuah majelis yang di setiap harinya antara santri dan kiainya cium tangan, dampal dumpul dungkrak dungkruk, atau antara guru dan muridnya ngambung tangan, dengkal dungkul dan damplak dumpluk, sementara yang ingin atau sedang dicapainya adalah suci atau pencerahan, sampai kapanpun tidak akan bisa. Karena semua itu harus ditiadakan. Itu aturan manusia, bukan aturan hidup. Nah, karena yang rela menyerahkan kepalanya untuk dijadikan pijakan kepada orang lain yang hendak mencapai suci atau pencerahan, maka langka pula yang mau mengajarkan pelajaran ini kepada orang lain karena tidak sanggup mengalami semua itu. Dalam bahasa saya, di dalam Manekung, antara panjenengan dengan saya bukan saudara, bukan guru dan murid, bukan pembimbing dan yang dibimbing, bahkan bukan kadang. Antara panjenengan dengan saya selama Manekung adalah teman seperjalanan. Yang namanya teman seperjalanan itu harus seia sekata. Berat sama dijinjing, ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau ada istilah guru dan murid, ada istilah sahabat, ada, enggak bisa, sama sekali tidak bisa. Karena yang dibutuhkan adalah fair kalau dalam bahasa modernnya.
bahasa spiritualnya mardika. Tidak ada bedanya antara sepuh dan muda, antara pembimbing dan yang dibimbing, antara guru atau murid. Tidak ada bedanya. Sama-sama seorang hamba yang sedang menuju pencerahan hidup atau kesucian hidup. Karena itu, saya mengadakan perjanjian karena saya pernah mengalami. Dulunya saya juga pernah mengalami kesulitan-kesulitan menemukan seorang pembimbing yang bersedia atau mau membimbing tentang hal ini. Tapi kalau saya bukan separuh dunia, sudah seluruh dunia. Dan selama itu saya tidak menemukan. Nah, setelah saya sampai, saya baru ngerti, baru paham, dan baru tahu kenapa saya sulit menemukannya. Dulu, ketika saya sudah capek, lelah, letih karena keliling dunia namun tidak menemukan seorang pembimbing yang punya kemampuan membimbing masuk ke ranah suci atau pencerahan, saya sampai saya itu bersumpah. Waktu itu bersumpah. Sumpah saya pada waktu itu, nanti atau kelak jika saya sudah berhasil mencapai spiritual, saya berjanji tidak akan mempersulit siapapun yang ingin ikut mencapainya. Itu janji saya, sumpah saya dulu. Dan saya tidak akan menjualnya. Itu sumpah saya dan janji saya dulu. Kemudian saya melanjutkan perjalanan dalam pencarian itu, namun tetap tidak pernah ketemu. Setelah saya berhasil mencapai kesuksesan spiritual dan menepati janji saya, nah di sini saya baru menyadari. Di sini saya baru mengerti, memahami, dan mengetahui. Ketika saya berhasil membimbing seseorang, yang kemudian seseorang yang berhasil saya bimbing itu mengkhianati saya, di situ ternyata, Mas, kalau panjenengan pernah putus cinta, kalau panjenengan pernah dikhianati cinta, entah itu pacar atau pasangan, itu belum seberapa. Kalau panjenengan pernah ditipu bisnis, dibohongi bisnis, ditipu uang, dibohongi soal uang, itu sakitnya, kecewanya, tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit dan rasa kecewa ketika saya berhasil membimbing seseorang mencapai puncak dan kemudian dia mengkhianati. Itu saya alami hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Saking sakitnya, saking kecewanya. Di sini saya baru menyadari, pantas saja orang-orang suci, pantas saja orang-orang yang sudah tercerahkan enggan untuk membimbing orang lain. Karena resikonya saya sudah mengalaminya. Kenapa sampai bisa mengalami sakit hati
Kalau bahasa awamnya sakit hati ya. Kalau menurut saya bukan sakit hati, sakit seluruh jiwa raga. Kenapa sampai mengalami sakit seperti itu, mengalami kecewa seperti itu? Karena bentuk bimbingan mendalami laku spiritual hakikat hidup itu tidak mudah, Mas. Tidak remeh, tidak gampang, bahkan ekstrim. Harus tidak ada rahasia antara yang membimbing dengan yang dibimbing. Harus jujur, blak kotak opo anane. Nah, ini bukan pekerjaan gampang, Mas. Bukan pekerjaan gampang. Bahasa kasarnya, siapapun yang dibimbing itu loh mesti tahu seperti apa sih silite yang membimbing itu. Harus tahu. Sampai sebegitu loh, Mas. Sebab itu langka yang mau membimbingkan tentang ini. Tidak cukup di situ. Tidak cukup. Yang dibimbing harus mendapat jaminan. Yang dibimbing harus mendapat jaminan dalam banyak hal. Kalau hanya 1, 2, 3 hal masih belum. Tapi kalau sudah mencapai jumlah 7 lebih yang dijamin, baru bisa. Nah, umumnya kan harusnya sang pembimbing yang dijamin kan. Rokoknya dijamin, makannya dijamin, tempatnya dijamin, nganti tekan melaku, lelungan, semuanya serba dijamin kan. Tapi di sini enggak bisa dengan cara itu. Tidak berhenti sampai di situ. Di setiap tarikan napasnya dia harus menyalurkan spiritualnya kepada yang sedang dibimbing. Di setiap saat loh, Mas. Nggak sampai di situ saja. Ketika pencapaian itu tiba, sang pembimbing harus merajakan yang dibimbing. Kalau harus digambarkan seperti ini titik pencapaiannya. Kalau harus digambarkan, kalau harus diilustrasikan seperti ini. Katakanlah tempatnya suci, tempatnya pencerahan. Suci atau pencerahan itu adalah sesuatu tertinggi kan. Katakanlah gitu, sesuatu yang tertinggi dari apapun itu. Gambarannya suci atau pencerahan itu ada di atas ini, di atas ini. Di sini nggak ada tangga, Mas. Ya, tidak ada tangga, tidak ada anak tangga. Di bawahnya itu tidak ada anak tangga. Dan seorang pembimbing harus mau menjadi tangganya. Dan tangga terakhir untuk yang dibimbing adalah kepalanya yang membimbing. Ada yang sanggup melakukan itu? Kalau sampai ada yang mampu dan sanggup melakukan itu, jangan sia-siakan dia. Itulah guru sejati yang sebenarnya. Kalau panjenengan sampai menemukan. Karena jika tidak seperti itu, tidak akan bisa mencapainya. Hanya dengan pengorbanan seorang pembimbing, seseorang lain baru bisa mencapainya, Mas. Karena itu ketika dihianati itu rasanya, Mas. Ketika dihianati, nggak bisa saya gambarkan rasanya. Dan saya sudah beberapa kali mengalaminya. Sebab karena itu, untuk bimbingan tentang ini, saya mengajukan perjanjian. Ada banyak orang-orang yang berhasil mencapai kesucian. Ada banyak orang-orang yang berhasil mencapai pencerahan. Buktinya dunia ini masih aman. Namun tidak banyak orang-orang yang sudah berhasil mencapai suci
atau pencerahan mau menginformasikan tentang suci atau pencerahan itu kepada orang lain, apalagi mengajarkannya, karena proses pembelajarannya seperti itu, Mas. Mayoritas pada umumnya seseorang yang sedang dibimbing harus mencium tangannya yang membimbing. Kalau bertemu di jalan, yang dibimbing harus hormat seperti hormat bendera kepada yang membimbing. Jangankan sampai kepala, sarungnya melorot, ada yang nginjek aja di sepatane yang nginjek, tuh kualat kue sarungnya gurune mbok idek. Mayoritas umumnya seperti itu. Dan untuk bisa mencapai tahapan suci atau pencerahan itu tidak sebentar, Mas. Enggak sebentar. Kalau harus menggunakan proses alami, proses natural, itu enggak sebentar, Mas. Membutuhkan proses yang amat sangat panjang. Yang namanya proses perjalanan panjang itu membutuhkan bekal yang tidak sedikit juga. Nah, otak manusia sudah terlanjur dipupuk. Biar aku larang, kalau biaya saya belajar itu harus saya tabung, lalu saya buat bangun rumah. Wow, rumah megah akan jadi terbangun. Keliling dunia banyak guru yang kagum kepada saya, orang-orang yang mengetahui dan ada di bawah saya, mencium tangan saya. Nah, kulino ini kan. Nah, untuk hal yang satu ini, semua aturan-aturan semrawut itu tadi harus ditiadakan. Sopo sing lilo? Yang rela siapa coba? Maksimal orang pada umumnya, monggo maksimal lo ya, monggo maksimal. Tapi untuk soal ini belum maksimal. Maksimalnya bagaimana? Monggo, kepalanya diserahkan, Mas. Sopo sing lilo iki abot. Sebab karena itu ketika saya dihianati setelah berhasil membimbing, loro rasanya, Mas. Kecewanya mentok, dan itu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan saya baru bisa menetralisirnya. Ya. Untuk pelajaran mendalami laku spiritual, hakikat hidup yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang sejatinya, atau lebih dalam lagi, seorang pembimbing, yang bahasa awamnya seorang pembimbing, kalau bahasa saya, istilah saya itu seseorang yang sudah berhasil lebih dulu, itu harus merajakan yang dibimbing. Kualik nih gini, Mas. Maka dari sebab itu langka, bahkan nyaris jarang panjenengan menemukan pelajaran ini dari seseorang. Karena walaupun seseorang itu telah berhasil mencapai suci dan atau pencerahan, belum tentu rela menyerahkan kepalanya untuk menjadi pijakan panjenengan.
Lah untuk panjenengan yang tidak sedang manekung dan ingin mempelajari lebih dalam lagi laku spiritual hakikat hidup yang sesungguhnya, panjenengan akan mendapat pelayanan-pelayanan seperti yang sudah saya informasikan tadi dari saya. Karena jika tidak dengan seperti itu tidak bisa. Hanya dengan cara seperti itu. Makanya saya minta perjanjian agar supaya panjenengan tidak mengkhianati saya. Pengkhianatan yang dimaksud itu pengkhianatan seperti apa, Pak Web? Pengkhianatan yang saya maksud bukan pengkhianatan panjenengan mencaci maki saya, memfitnah saya, bukan. Atau merugikan saya, menipu saya, bukan. Pengkhianatan yang saya maksud, panjenengan lebih memilih 4 anak tangga yang kemungkinan besar akan hadir pada spiritual panjenengan dibandingkan wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah jiwamu sendiri. Itu pengkhianatan yang saya maksud. Di dalam laku spiritual hakikat hidup yang sebenarnya, sesungguhnya atau sejatinya itu ada 4 anak tangga sebelum menginjak kepala sang pembimbing. Apa saja 4 anak tangga yang dimaksud itu? Harta, tahta, wanita, dan ilmu untuk kaum lelaki. Untuk kaum wanita, harta, tahta, lelaki, dan ilmu. Setelah berhasil melewati 4 anak tangga itu dengan kekeh, tidak goyah sama sekali, baru bisa disebut pantas menginjak kepala seorang pembimbing. Setelah menginjaknya, maka keabadian universal yang kekal menjadi hak miliknya. Sebab karena itu hampir di setiap saat saya menggoda panjenengan, mengajak panjenengan bercanda, mengajak panjenengan humor. Ada kalanya saya tidur di pangkuan panjenengan, ada kalanya saya nyubit hidung panjenengan. Sesungguhnya saya sudah mempraktekkannya sudah lama. Tinggal panjenengannya enggak apa enggak. Ada kalanya saya minta dipijitin. Itu adalah praktek-praktek yang sedang saya lakukan untuk menetralisir kebiasaan-kebiasaan panjenengan hormat kepada seseorang yang dihormati, rikuh kepada seseorang yang dihormati, dan lain sebagainya. Dan tidak jarang saya mengatakan istilah kita di sini adalah teman seperjalanan. Tidak ada guru, tidak ada murid, bahkan tidak ada hubungan kadang selain teman seperjalanan. Itu kalau panjenengan ingin tahu kerumitannya. Jika ada hormat, apalagi kalau kamu bersamadi, kalau kamu bermeditasi, kalau kamu bertafakur, bayangkan wajah gurumu ini. Jika perlu foto gurumu ini dipajang di depanmu dan konsentrasilah ke situ. Walah, ku bohong. Tidak akan bisa itu. Harus melalui wasilah dengan aku. Kalau enggak wasilah kepadaku, mau lewat mana lah? Wong aku ini gurumu. Ora iso, Mas. Ora iso. Bertawasul dulu, berwasilah dulu padaku, baru kamu akan bisa mencapai titik hening. Walah lah. Di luar kesadaran dia sudah menuhankan dirinya sendiri dan mengajari orang lain untuk menuhankan dia. Tidak bisa dicapai dengan cara seperti itu, tidak bisa. Tapi jika sewaktu-waktu panjenengan mendengar, apalagi sampai menyaksikan dengan mata kepala kesadarannya sendiri, ada seorang pembimbing, ada seorang guru, ada seorang kadang sepuh yang mau rela kepalanya diinjak
sebagai tempat pijakan, peluk dia. Itulah dia orangnya. Itulah dia orangnya. Rela merajakan yang sedang dibimbing. Itulah dia. Dan bersungguh-sungguhlah belajar dengannya. Karena itu ilmu mahal, langka. Bahkan orang yang sudah berhasil mencapainya pun belum tentu mau mengajarkannya kepada orang lain. Karena bentuk pelajaran-pelajarannya rumit. Bisa saya istilahkan habis-habisan jiwa raganya. Dia korbankan untuk yang dibimbing. Karena hanya dengan begitu bisanya. Tidak begitu tidak bisa. Bahkan seorang nabi sampai berkata, tidak ada satupun seorang guru yang rela dilampaui oleh muridnya. Itu nabi yang berkata, dan saya sudah membuktikannya. Ternyata benar. Sebenarnya saya itu sudah menemukan. Tapi karena yang saya temukan itu tidak mau membimbing saya, sebab bentuk bimbingannya rumit seperti itu. Itu. Jadi untuk panjenengan yang sedang tidak menekung dan ingin mendalami laku spiritual hakikat hidup lebih dalam lagi bersama saya, persiapkan diri panjenengan, karena panjenengan akan selalu saya rajakan. Dan persiapkan mental panjenengan untuk bisa berdiri di atas kepala saya. Kalau panjenengan berdiri di kepala saya ketika itu karun redek saya sampean kejengkang. Kejengkang sampean karung ngatek ning dhuwur ndasku karo ndredeg ngene. Waduh kowe iki Mbah Wet iki tiba kowe. Tiba kowe. Itu. Nyaris tidak ada proses perjalanan hakikat hidup yang tidak ekstrim. Semuanya tergolong ekstrim. Dan pertaruhannya adalah harga diri seorang pembimbing, nama baik seorang pembimbing, bahkan jiwa raganya seorang pembimbing. Wis ekstrim lakune, pengorbanane, jiwa ragane sang pembimbing. Mula ojo dolanan. Karena nyaris tidak ada seorang pembimbing yang rela melakukan itu, yang mau melakukan itu kepada yang sedang dibimbing. Untuk menghilangkan istilah pembimbing dan yang dibimbing aja, abot tur ngedumel misalnya iso. Ada beberapa video yang menginformasikan, jangan sekali-kali berpedoman kepada saya, jangan sekali-kali berkiblat kepada saya, apalagi memuja-memuji dengan memasang foto saya di kebuli menyan koyo gerandong. Jangan lakukan itu, dan saya tidak pernah mengajarkan itu, memberi motivasi seperti itu tidak pernah. Jadi jangan lakukan. Ada video saya yang mengungkap itu. Karena saya yakin, karena saya tahu, bukan yakin, karena saya tahu pada akhirnya mesti ada, pasti ada yang ingin masuk lebih dalam ke hakikat hidup, itu pasti ada. Dan ternyata iya kan. Coba kalau saya tidak mengeluarkan, tidak mempublikasikan informasi terkait itu, kan berat. Karena otak kita sudah terlanjur merekam
bahwa sesuatu yang mengagumkan itu harus dihormati, harus dipundi-pundi, harus dijunjung, harus diblah. Itu aturan. Ribet. Oke, tapi harus di luar laku spiritual hakikat hidup. Ketika kita bermasyarakat, di luar bermasyarakat, di saat kita sedang laku spiritual hakikat hidup, semua itu harus ditiadakan. Jadi jangan karena panjenengan sedang belajar masuk lebih dalam lagi pada hakikat spiritual hakikat hidup, nah terus ning tengah pasar sampean ngidoni raiku, itu lain lagi urusannya. Lain lagi itu urusannya itu. Allah ya apa aku ben akrab kok. Cuh, alah. Ya tak kampleng tenan lan ngono. Apa yang saya informasikan itu, apa yang sudah saya wejangkan tadi, itu adalah ketika kita sedang laku spiritual hakikat hidup. Di luar laku spiritual hakikat hidup, alami, natural, wajar alias lumrah. Nggih. Aku curiga karo Yuli, melaku bareng karo aku sarungnya dipelorotne. Kan bapak ngomong ngono kuwi, oh dah. Oh lali mau ndak di nomor dia. Tapi itulah jawabannya lah. Yang pertama tok sing tak nomori, yang pertama ngono tok ya liyane ora tak nomori tadi. Alah. Tapi wis kadung metu kabeh. Itulah jawaban dari sebuah pertanyaan. Kenapa harus ada perjanjian seperti itu Pak Web untuk orang-orang yang ingin mendalami laku spiritual hakikat hidup lebih dalam lagi? Dan jawabannya seperti yang sudah saya katakan dari tadi hingga sekarang. Saya mengutip sedikit sejarah tentang perjalanan Khidir berspiritual mencari air kehidupan atau air keabadian. Khidir adalah manusia super. Kalau diistilahkan modern adalah manusia avatar yang memiliki kepribadian lain daripada manusia lainnya. Tujuannya hanya mencari air kehidupan atau air keabadian. Atau dalam bahasa Jawanya Tirto Prawitosari. Beliau keliling dunia dengan didampingi seorang pembantu. Suatu saat ketika Khidir berhasil menemukan air kehidupan, ketika Khidir berhasil mendapatkan air keabadian atau banyu Prawitosari, dan ternyata itu dari pembantunya sendiri, ketika itu pembantunya sendiri pun ingin ikut seperti Khidir, ingin seperti Khidir. Apa yang dilakukan oleh Khidir? Coba lihatlah sendiri. Coba naiklah ke kepalaku dan lihatlah sendiri, kemudian gapailah sendiri. Khidir lo, dek sing itek pembantu nih, nek murid kena mending. Khidir menyerahkan kepalanya, iki sorbane ora dicul nih iki. Sing nganggo sorban sih nganggo udeng sing gedine kaya gunung kukusan. Ya, diserahkan kepalanya,
naiklah ke kepalaku, berpijaklah di kepalaku, dan raihlah sendiri. Itulah kisahnya, secuil kisahnya. Kalau mau ngungkap sejarah perjalanannya, walillah, dunia ukurannya. Dan semua orang ahli tahu tentang sejarah itu, ya. Ketika pembantu Khidir ingin setara seperti Khidir, ingin menjadi seperti Khidir, sama persis seperti Khidir, Khidir menyerahkan kepalanya untuk diinjak oleh pembantunya. Semua ahli sejarah tahu itu. Tapi prakteknya mana? Prakteknya mana? Sing diharap-harap amplop karo bulanan kos-kosan. Itu dia. Oke. Jangan main-main, jangan gelecek-gelecek, seriuslah. Tapi saya sedang kesulitan tentang harta Pak Web, saya sedang kesulitan tentang tahta, saya sedang kesulitan tentang wanita. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan saya sedang kesulitan tentang lelaki, saya sedang kesulitan tentang ilmu Pak Web. Tidak usah dipikirin, karena kamu akan saya rajakan. Dan ketika panjenengan sedang saya rajakan, satu persatu yang namanya harta tahta wanita garis miring lelaki dan ilmu akan datang melamar panjenengan. Tapi ingat perjanjianmu, jangan sekali-kali memilih yang datang itu, karena kalau itu dilakukan berarti panjenengan sudah mengkhianati saya. Panjenengan harus tetap kekeh lebih memilih wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah jiwamu sendiri yang hendak kamu capai. Kalau panjenengan bisa kekeh tetap memilih wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah jiwa panjenengan sendiri, 4 perkara itu mutlak akan menjadi kesempurnaan bagimu. Bahkan hingga 7 keturunan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas dan ke bawah, tersempurnakan. Tapi jika sampai berkhianat, maka panjenengan akan mengalami kehancuran-kehancuran bersama pilihanmu itu yang berhasil mengalahkan wahyu pancagaib, yang berhasil menyisihkan wahyu pancagaib. Setelah cukup penderitaanmu dengannya, datanglah sang malaikat pelamar nyawa. Kemudian gendayaan ning alam barja. Kalau ada kesempatan bereinkarnasi lagi, lahir ke bumi lagi. Ya, lahirnya sih ganteng kayak ngono. Lahir yang kesekian kalinya dadi kodok kepitek kebo maneh. Wes. Lahirnya dadi jangkrik tak openi aku ning kandang. Arep piye? Wis tak openi aku ning kandang kono ditutul-tutul pitik. Pitike sing tak kebuk tutul jangkrike. Nah, jangkrik ora sida mati kan cacat ini. Ding. Nah, iya. Karena saya sudah terlanjur ngomong seperti itu atas dasar pertanyaan orang lain, nah kita semua mendengarkan apa yang saya utarakan.
Nah, mulai bengi iki Mas Eko kudu sering metani ndasku. Engko kan kulino nguyel-nguyel ndasku. Engko kan ora sungkan nek ngidep ndasku. Butuh metani golek uwan. Nek nemu mbok menawa nemu uwan, nek kanthi nemu uwane aku berarti kan jimat. Berarti nemu jimat lek nemu uwanku. Enggak digawa keliling. Ping 100 dadi duit. Oke, pengertian, pemahaman, dan pengetahuan spiritual tambahan malam ini seputar jawaban dari kenapa Pak Web harus melakukan perjanjian itu, tentang pelajaran laku spiritual hakikat hidup lebih dalam. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kali lain, waktu lain kita kadangan lagi dengan tema lain dan masakan lain atau menu yang lain. Ya. Untuk yang sedang menekung, selamat berjuang. Untuk yang bukan sedang menekung,